Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Delzen. Oke, bagaimana teman-teman, sobat Delzen kabarnya? Semoga kalian baik-baik ya di sana. Dan alhamdulillah di sini saya baik dan bertemu lagi dengan saya Del Alzen yang akan membahas masih mengenai mata kuliah penulisan berita dan artikel ya teman-teman, yang dimana pembahasan kali ini yaitu mengenai membangun liputan berita dan artikel media massa yang terstruktur dan tajam. Wah, ini sungguh menarik ya teman-teman, makanya mohon simak dengan baik video ini. Nah, Sobat Delzen, untuk perkembangan teknologi komunikasi era sekarang ini telah mengubah pola komunikasi dan mempercepat penyebaran informasinya ya. Nah, itu juga termasuk dalam industri media massa. Nah, untuk menghasilkan berita yang berkualitas, dibutuhkanlah perencanaan yang matang nih melalui dokumen TOR ya, yang sering kita dengar tuh TOR, yaitu Term of Reference. Jadi TOR ini tuh berfungsi sebagai panduan ya atau petunjuk peliputan yang mencangkup topik, latar belakang, sudut pandang, berita, narasumber hingga jadwal peliputannya. Nah, namun dalam praktiknya itu banyak sekali atau orang-orang jurnalistik atau mahasiswa juga ya, mahasiswa jurnalistik itu belum memahami dan menerapkan TOR ini secara efektif. Nah, makanya itu di sini ya saya berharap dengan adanya materi ini kalian ya mahasiswa jurnalistika atau kalian-kalian nih yang ingin berkembang di dunia jurnalistik itu bisa menerapkannya gitu, agar perkembangan jurnalistik ini bisa berkembang dengan baik. Jadi teman-teman, untuk yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai prosedur penyusunan TOR peliputan berita dan artikel ya. Jadi TOR itu atau Term of Reference ya, yang tadi udah saya jelaskan itu, di dalam dunia jurnalistik itu adalah sebuah dokumen kerja yang memuat kerangka acuan mengenai rencana peliputan atau penulisan artikel jurnalistik ya teman-teman. Nah, TOR ini nih menjelaskan apa isu yang akan diangkat, mengapa isu tersebut yang akan diangkat, seperti itu. Lalu bagaimana sih metode dari peliputan yang akan dilakukan nantinya, seperti itu. Siapa juga narasumber yang akan diwawancarai, serta apa sih hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan tersebut ya tentunya. Jadi dalam proses penyusunan TOR itu mempertimbangkan berbagai faktor ya, termasuk identifikasi isu yang relevan. Nah, rencana risetnya dan strategi wawancara dengan narasumbernya. Nah, teman-teman, adapun poin-poin di dalam TOR sendiri itu yaitu topik, latar masalah, sudut berita, pembagian tulisan atau cerita atau story ya, narasumbernya, terus daftar pertanyaan, observasi lapangan, perancangan foto, suara atau gambar, terus rancangan grafis dan riset data, dan antara itu tenggat waktu ya tentunya, itu deadline. Nah, selanjutnya itu mengenai komponen TOR peliputan berita dan artikel di media massa. Jadi term of reference itu atau TOR itu adalah peliputan berita dan artikel itu di media massa, merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya tentunya. Nah, TOR ini membantu memastikan bahwa peliputan dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai juga dengan standar jurnalistiknya. Ya, itu penting. Nah, komponen-komponen ini ada beberapa komponen utama dalam TOR peliputan berita dan artikel di media massa ya. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan. Nah, ini sangat penting ya, karena apa? Karena di latar belakang dan tujuan ini itu ada alasan mengapa kita menulis karya ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada topik dan sudut pandang berita. Nah, yang ketiga ada narasumber dan data pendukung. Ini harus ada ya, karena emang buat artikel yang berdasarkan fakta itu ya harus ada narasumber dan data yang mendukungnya ya. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan informasi. Nah, di sini harus jelas ya metode pengumpulan informasinya. Yang selanjutnya itu ada rancangan visual
dan grafis. Dan selanjutnya itu tenggat waktu dan evaluasi. Nah, evaluasi ini pasti dimanapun ada evaluasi, karena dalam membuat suatu program pasti adanya kesalahan, yang dimana kesalahan itu harus dievaluasi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada peran TOR nih dalam meningkatkan kualitas dan akurasi hasil peliputan. Nah, TOR ini sangat berperan ya, dan menjamin fokus dan relevansi liputannya seperti itu. Jadi dengan adanya kefokusan dalam meliput berita itu meminimalisir kesalahan tentunya ya. Nah, selanjutnya ada meningkatkan akurasi informasi. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Ya, ini dengan adanya efisiensi waktu, peliputan akan berjalan dengan cepat dan tidak buang-buang waktu ya, seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh ya dalam kualitas beritanya ya. Yang selanjutnya itu memastikan standar etika dan profesionalisme. Ya, apapun kegiatannya kita harus beretika dan berprofesional ya. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan TOR dalam peliputan, yaitu kejelasan tujuan peliputan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan fokus isu yang tepat, yang jelas juga tentunya. Selanjutnya ada ketersediaan data awal atau latar belakang yang kuat. Nah, selanjutnya ada penentuan narasumber kunci yang akurat. Nah, jadi emang narasumber ini adalah kunci dari keakuratan berita tersebut. Nah, selanjutnya ada perencanaan waktu dan logistik yang matang. Nah, kan untuk meliput suatu berita itu harus dirancangnya waktu yang efisien dan adanya logistik juga ya untuk para peliputnya. Nah, selanjutnya itu kesesuaian dengan nilai-nilai berita. Yang selanjutnya itu ada koordinasi dan komunikasi tim produksi, dan yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik dari peliputan sebelumnya. Nah, lagi-lagi yang harus menjadi penutup dari segala struktur itu adalah evaluasi ya teman-teman. Nah teman-teman, ada pula upaya media massa mengatasi hambatan dalam penyusunan dan pelaksanaan TOR. Nah, yang pertama itu ada penyebaran informasi dan edukasi publik. Yang kedua ada kolaborasi dan diskusi publik. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dan inovasi digital. Selanjutnya itu ada penekanan pada transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya ada advokasi ya, dan penguatan kebijakan, dan yang terakhir ada penyesuaian strategi komunikasi. Nah teman-teman, TOR ini memang agak mirip-mirip dengan proposal ya teman-teman. Namun ada pula nih perbedaan yang spesifiknya nih teman-teman. Apa sih? Jadi perbedaan dari TOR dan proposal itu yaitu tentu saja kalau misalnya proposal itu hanyalah ambang-ambang gitu. Jadi belum jelas kejelasannya. Jadi gimana ya? Jadi gini loh teman-teman. Untuk spesifikasinya dari perbedaan TOR dan proposal, kalau proposal itu belum ada dananya. Nah, kalau TOR itu sudah jelas dananya. Jadi kalau proposal itu baru sekitar rancangan yang akan diajukan oleh pihak lain gitu. Nah, kalau misalnya TOR ini sendiri, jadi itu adalah perancangan yang memang nantinya akan kita laksanakan ke depannya gitu. Nah, kalau di proposal kan belum tentu terlaksanakannya, karena memang bisa jadi tenggatan dari anggaran atau lain hal seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.